Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya, kalau luar biasa, ini kur begitu banyak, nggak ada laki-lakinya. Ya. Syukur puji Tuhan kalau kita dalam keadaan baik. Dan bagaimana istirahat semalam, bisa istirahat dengan baik? Harapan saya memang pada beristirahat dengan baik. Apalagi bisa memperpanjang ya. Tidak ikut misa yang jam 6 tapi yang agak siangan lah gitu ya. Supaya istirahatnya bisa dengan baik. Tapi ada pula yang boro-boro ini baru tidur berapa saat dibangunin, suruh mengangkut orang serumah ke gereja. Ya, tadi baru saja saya membacakan dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Dalam Injil Markus ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang hak untuk beristirahat sejenak di tempat yang sunyi. Dan itu ditujukan kepada para murid. Bahwa para murid berhak untuk beristirahat sejenak di tempat sunyi setelah mereka bekerja keras. Setelah para murid itu pulang dari tugas perutusan mereka, mereka pun melaporkan apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka ajarkan, dan mereka diberi hak cuti, hak istirahat oleh Yesus. Tadi dalam Injil Markus, Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kita ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak." Dalam ayat ini, Tuhan Yesus menyadarkan kita, betapa pentingnya istirahat sejenak setelah kita ini bekerja keras. Setiap orang punya hak untuk istirahat, atau juga mungkin besarnya punya hak untuk cuti. Siapa itu? Ya, para suami perlu istirahat enggak para suami? Perlu cuti enggak? Ya perlu, jangan tiap hari cari duit terus. Tapi sebaliknya juga para istri pun punya hak untuk istirahat, punya hak untuk cuti. Jangan dari pagi sampai malam di dapur terus, sampai wajahnya seperti kompor. Ya, beri hak istirahat. Jangan dipaksa. Urusannya dapur terus, urusan rumah tangga terus. Akhirnya mau apa? Istri saya itu tampangnya seperti babu Ya, kamu sendiri memperlakukan seperti itu. Dipekerjakan terus. Istri juga punya hak untuk istirahat. Hak cutinya kalau dia suatu saat harus libur. Demikian juga para karyawan pun juga punya hak untuk istirahat, hak untuk cuti. Apalagi di situ ada yang namanya sudah disebutkan dalam perjanjian kerja. Tidak boleh dilabrak sehingga mentang-mentang dia karyawan, dia harus ikut saya. Tidak. Karyawan pun punya hak untuk istirahat, hak untuk cuti. Kalau ada kerjaan tambahan bagaimana Romo? Harus ada uang lembur. Lalu juga kita harus menghargai mungkin para asisten rumah tangga, para ART kita. Kenapa?
Karena justru tanpa sadar para ART kita, asisten rumah tangga kita adalah orang penting. Karena apa? Kalau tanpa ART atau asisten rumah tangga, kita klieng-klieng. Tahu nggak klieng-klieng? Pokoknya kacau balau lah gitu. Maka keberadaan mereka harus dihargai sehingga dia sehat, dia tampil secara rutin dan kita semua terbantu. Amin. Nah, yang selama ini kejam pada para RT harus sadar diri. Dan kalau kejamnya bangetan ya, kebangetan gitu, kejam pada para RT dilarang komuni. Ya. Jadi ini dalam kutipan tadi Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat, menyadari betapa pentingnya istirahat itu. Orang bijak, orang yang cerdas ya. Kalau para bapak, ibu, saudara-saudariku sebagai orang yang bijak, orang yang cerdas, maka kalau sungguh-sungguh ya ini orang bijak, dia akan tahu bagaimana cara kerja yang baik. Tapi dia pun pasti akan tahu bagaimana harus beristirahat. Ini orang yang bijak. Kalau orang itu kerja terus, dia bukan orang bijak. Bahkan mengerikan. Bapak Ibu, saya sejak frater artinya calon pastor. Sekarang sebagai seorang romo, saya mengatakan diri atau paling tidak bersikap bijak. Bijak terhadap apa, Romo? Ketika frater, saya sangat bijak pada sepeda saya. Ya, sepeda saya juga ada istirahatnya. Maka selama 6 tahun saya kuliah, dan sampai kuliah, jadi 6 tahun ini naik sepeda ini, sepeda saya tetap kinclong bagus. Sekeren frater yang memakainya. Karena dihargai, diopeni, dilap, dibersihkan, dan ada istirahatnya. Saya sebagai seorang romo, tiap hari saya juga nyaris kegiatan saya juga dengan motor. Tapi saya tahu motor saya pun saya dudukkan kapan dia harus istirahat, kapan harus diservis. Kalau tidak, jebol dan berbahaya. Di sini kita juga diajak untuk merenung, bijakkah aku? Cerdaskah aku? Orang yang bijak, orang yang cerdas tahu kapan dia bekerja, tapi dia juga tahu kapan harus istirahat. Para bapak, ibu-ibu dalam terkasih, sejenak untuk beristirahat ya. Sejenak untuk menarik diri, untuk memulihkan tenaga kita, untuk menjernihkan pikiran kita. Saya ulangi ya. Sejenak istirahat, sejenak menarik diri, sejenak memulihkan tenaga dan menjernihkan pikiran. Bukanlah suatu kemalasan, bukan. Jangan kalau kita beristirahat lalu kita mengatakan, nanti kalau saya sedang istirahat dibilang malas enggak. Jangan langsung menuju pada, wah ini nanti dibilang kemalasan, tidak ya. Istirahat pada saat yang tepat dapat membuat kita juga menjadi orang yang tepat waktu. Orang yang istirahat kapan dia tahu harus tidur, dia besok pagi pasti tahu kapan dia harus bangun. Kapan orang bisa tahu mulai tidur, kapan besok harus mulai bekerja. Beda dengan orang yang pola tidurnya nggak jelas. Ada orang yang tidur itu sudah larut malam. Tahu-tahu dibangunkan oleh ayam berkokok. Bangun lu, kerja. Lalu masih pusing. Karena apa? Tidak bisa mengatur diri tadi itu. Dalam hal ini kita diajak, mari kita beri kesempatan. Memperhitungkan yang namanya istirahat seperti
yang disabdakan Yesus dalam Injil Markus tadi. Dalam hal ini, istirahat dijelaskan kepada kita bahwa istirahat adalah sumber energi alami. Istirahat akan menyegarkan badan, menaikkan untuk kualitas pikiran kita, meningkatkan dan melipat gandakan mutu pekerjaan kita. Jadi istirahat tidak selalu berarti buruk, menarik diri sejenak untuk merenung sejenak adalah suatu yang baik. Dan lebih daripada itu istirahat harus menjadi pancaran gaya hidup. Istirahat harus menjadi percikan spiritualitas kita, irama suci sabat kita, di mana juga Allah pun pada hari ke-7 istirahat dari karya penciptaannya. Jadi dalam hal ini Injil Markus mengajak kita semua untuk mendudukkan betapa penting yang namanya istirahat, menarik diri, libur, dan cuti itu. Istirahat yang tepat juga diajakkan semoga ketika orang mempunyai pikiran fisik dan fresh yang segar, maka di sana pun muncul yang namanya semangat belas kasihan. Semangat belas kasih. Mengapa Yesus dan para murid bisa berbuat banyak? Karena ya tadi itu, menjaga diri supaya fresh. Ketika kondisi itu fresh betul, maka yang namanya semangat belas kasih dapat hidup dengan suburnya. Nah, salah satu agar kita ini mampu beristirahat dengan baik, saya sarankan silahkan menuju ke tempat yang sunyi untuk kepentingan kita. Saya kasih tahu, Romo, kapan dan bagaimana kalau aku mau menyendiri, Romo? Supaya hakku, waktuku, me time, waktu untuk saya, agar saya ini bisa istirahat, bagaimana caranya? Ini saya kasih tahu. Silahkan, kalau ada waktu berlututlah di kaki altar ini. Di sana ada Tuhan Yesus. Menyendirilah hakmu untuk merefresh diri. Gereja ini selalu terbuka, enggak pernah terkunci. Hanya memang kita harus lewat samping. Berlututlah di sini, berdoa. Atau kepada Bunda Maria di sana juga silahkan. Selalu tersiapkan bagaimana kita berdoa. Menyendiri di tempat yang sunyi. Dan ternyata Bapak Uskup mengajak kita menghargai menyendiri itu. Selain di kaki altar ini, juga Bunda Maria di sana, kita juga punya tempat yang di atas itu. Apa itu yang di atas? Di Gedung Maria lantai 2, ruang adorasi. Adorasi. Di sana kita juga sejenak, bukan sejenak, mungkin sejam, 2 jam, boleh. Karena itu memang waktumu. Setelah sibuk, saya duduk depan Sakramen Maha Kudus di ruang adorasi. Aku sedang berwawancara dengan Tuhanku. Silahkan manfaatkan ruang adorasi. Lalu kita juga punya tempat doa yang namanya Plaza Maria. Di samping itu laku keras itu. Orang dari berbagai kota doa di situ. Bahkan dari berbagai provinsi dan negara datang ke situ. Masa orang katedral malah tidak? Silahkan menyepi menyendiri boleh di Plaza Maria kita. Lalu juga saya kadang dibuat kagum ya. Saya dibuat kagum. Kalau saya misal lingkungan, saya melihat pemandangan yang sangat bagus di keluarga-keluarga. Ternyata keluarga-keluarga juga punya tempat doa. Ada yang punya meja kecil, mejanya gak gede-gede amat, kecil. Di situ ada salib, ada Bunda Maria,
ada 2 lilin kecil. Saya tanya, Bu, ini untuk apa? Di situ Romo, saya hening sejenak menimba kekuatan baru. Ini tempat saya Romo. Bagus, bagus. Itu budaya Katolik. Mungkin di tempat lain tidak ada, itu budaya Katolik. Nanti kalau di rumah terpikirkan untuk membuat itu, akan diletakkan di ruang utama mungkin, di ruang tengah mungkin, atau di ruang tamu depan. Dudukkan satu meja kecil, di mana di sana bisa untuk doa pribadi. Boleh juga mungkin doa bersama dengan keluarga. Berapa menit? Jangan pelit. Baru semenit sudah pergi, itu namanya bukan menyendiri. Itu namanya ecek-ecek itu mah. Ya, kita bisa mengkondisikan seperti itu. Lalu juga kita disarankan silahkan rekoleksi atau retret pribadi. Oh, ada ya Romo, rekoleksi atau retret pribadi? Ada. Siapa yang mau rekoleksi pribadi atau retret pribadi, janjian dengan saya, boleh. Misalnya dari pagi sampai sore janjian mau. Besok saya mau retret pribadi di katedral. Saya akan doa pribadi, nanti jam 12 aku bolehkan konsultasi pada Romo? Boleh. Itu juga yang namanya refresh, di mana kita menyegarkan rohani kita. Kalau misalnya kalau kami akan pergi ke tempat retret, kesusteran, apakah bisa? Bisa. Jadi ini ide-ide baru di mana Yesus mengajak, mari kita menuju tempat yang suci, yang sunyi untuk berdoa. Dan di sana kita dimungkinkan menjadi orang yang punya tenaga baru. Terakhir saya akan katakan begini, silahkan cukupkan dengan istirahatmu. Hargailah orang lain, berilah juga istirahat pada mereka. Jangan kita maksakan kerja terus. Kita bukan mesin, kita bukan robot. Kita manusia yang punya harga diri. Silakan atur baik-baik. Tuhan memberkati.